Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Christy Basil. Di video sebelumnya kita udah sempat membahas tentang gimana sih proses membuat desain, konsep, dan idea ini. Dan di video kali ini aku bakal lebih banyak membahas tentang pemilihan bahan dan sampling. Untuk beberapa jenis bahan yang biasanya aku pakai buat klien-klien custom wedding ini ada beberapa jenis. Dan ini ada 3 jenis utama yang bisa mewakili jenis-jenis bahan lainnya. Yang pertama itu ada jenis bahan yang lebih standard lace. Jadi lace ini tuh biasanya untuk orang-orang yang lebih suka soft beadings, nggak terlalu banyak payet, terus style tuh lebih suka yang klasik dan vintage. Itu biasa akan memilih jenis bahan yang semi beadings kayak gini lace-nya. Tapi untuk orang-orang yang lebih suka pattern-nya lebih nyala dan lebih kelihatan, itu biasanya memilih lace yang 3D seperti ini. Jadi bedanya untuk lace yang tadi itu dia lebih flat dan rata, sedangkan kalau yang ini dia itu ada 3D-nya. Jadi meskipun dia style tetap klasik, tapi kelihatan lebih nyata untuk motif-motifnya. Dan untuk motifnya sendiri, klien bisa request misalnya suka motif yang daun, akar, bunga, klasik, salur-salur, semuanya itu motifnya ada. Jadi ini hanya untuk pemilihan desainnya aja. Seandainya dia suka yang 3D ini tapi dia pengen yang bunga, kita bisa cariin bunga yang 3D. Dan yang terakhir, itu ada jenis bahan yang namanya full beadings. Jadi ini adalah bahan yang memang biasanya dipilih klien kalau mereka mencari yang best quality. Yang membedakan bahan ini dengan kedua jenis bahan sebelumnya, bahan yang ini tuh udah full payet, udah full kristal dan benar-benar sparkly. Jadi kalau misalkan emang acaranya biasanya itu sore menjelang ke malam, lebih ke ballroom, butuh banyak kena lampu-lampu, itu biasanya klien akan pilih bahan-bahan yang full payet seperti ini. Balik lagi untuk pemilihan motifnya atau patternnya, klien tetap bisa request misalnya suka yang klasik atau suka yang salur-salur atau yang lebih modern seperti apa, itu semuanya bisa request, tapi ini untuk beberapa jenis bahannya aja. Biasanya kita akan nunjukin beberapa sampel ini supaya klien ada gambaran dulu perbedaannya seperti apa, baru request patternnya seperti apa. Nah, ini tadi beberapa jenis pemilihan bahan yang biasanya kita pakai untuk proses pembuatan gaun. Sebenarnya masih ada beberapa jenis lainnya, tapi 3 jenis bahan ini yang paling umum dan paling sering dipakai sama desainer-desainer untuk proses pembuatan gaun. Jadi ada 3 jenis bahan. Yang pertama tadi itu semi beads, yang kedua itu 3D lace, dan yang ketiga itu full beads. Untuk bisa membedakan ketiga jenis bahan ini sebenarnya cukup tricky. Jadi kalian bisa membedakan itu semua biasanya memang harus learning by doing. Jadi sering explore bahan, sering coba-coba pegang langsung, sering belanja, lama-lama kalian bisa membedakan sendiri kira-kira mana sih yang lace, yang vintage, dan mana yang banyak payet-payetan dan udah ada kristalnya. Kalau dari aku sendiri, aku ngejalanin bisnis ini sambil sering cari-cari hunting bahan untuk klien, banyak research tentang perbedaan-perbedaan bahannya. Di situ akhirnya aku mulai bisa membedakan, oh gimana sih bedanya yang udah ada full kristalnya, udah ada Swarovski-nya, dan seperti apa bahan lace brokat yang polos atau kayak yang ada beadings tapi cuman mutiara aja. Nah, di luar kita memahami nama-nama dan perbedaan jenis bahan, kita juga harus bisa mengetahui bahan mana yang bakal bagus untuk dipakai sesuai dengan desain yang udah kita buat. Untuk bisa membedakan itu, mungkin aku akan ngasih 2 sampel contoh yang bisa membedakan. Biasanya kalau untuk bahan-bahan yang seperti ini, itu akan jatuhnya itu lebih kaku. Sedangkan untuk bahan yang ini, itu lebih jatuh. Nah, untuk hasilnya di badan, kalau kita pakai bahan yang lebih kaku, itu mengakibatkan di badan itu jadi nggak mulus. Kadang-kadang kalau kita gerak atau kita nggak gerak aja tuh kelihatan banyak kerut-kerutannya di badan. Nah, tapi kalau kita pakai bahan yang halus seperti ini dan dia jatuh, terus biasanya di dalam tilenya pun ada stretch-nya, itu bisa bikin di badan itu benar-benar clean dan bersih. Jadi kelihatan banget perbedaan jahitan antara menggunakan bahan yang halus sama bahan yang kaku.